Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar teks eksposisi dalam materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lainnya. Struktur teks eksposisi yang pertama yaitu tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Struktur teks eksposisi yang kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. 2. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah ini muncul di dalam teks dalam bentuk kata yang berisikan makna, seperti hutan lindung, hutan alam, sektor kehutanan, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Ada juga yang menyatakan hubungan kronologis dan perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata kerja mental. Contoh, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan kata-kata perujukan. Contoh, berdasarkan data. Kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Terkadang juga sering menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Menyajikan teks eksposisi. Teks eksposisi menyajikan sejumlah argumen. Teks eksposisi sendiri bertujuan untuk meyakinkan orang lain terhadap suatu narasi. Di dalamnya harus disajikan fakta untuk meyakinkan para pembaca mengenai argumen atau pendapat. Sistematika penyajiannya, teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis atau masalah yang kemudian diikuti dengan rangkaian argumentasi atau pendapat penulis. Dan disajikan pula sejumlah fakta untuk menguatkan dan menggunakan penegasan ulang di akhir teks. Langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Yang keempat, menyusun kerangka karangan struktur teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun
menjadi teks eksposisi. Yang keenam, kegiatan penyuntingan. Unsur-unsur yang perlu disunting, yang pertama, aspek isi, terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Yang kedua, aspek struktur penyajian, terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks. Yang ketiga, aspek kaidah kebahasaan, terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.